الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan yang mulia, yaitu dalam majelis zikrullah, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, juga dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu dikumpulkan Allah di dalam keridhaannya, dalam ampunannya, dan juga di dalam keberkahannya di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, dan juga pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dikumpulkan di bawah bendera, di bawah panjinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikumpulkan bersama-sama di dalam haudnya baginda Nabi Muhammad, di dalam telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga berhadir bersama-sama dengan kita pada malam ini di majelis yang mulia ini. Bersama dengan kita hadir sesepuh kita, orang tua kita Habib Mukhtar bin Ali Asgaf, dan juga sesepuh kita Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga Habib Syihabuddin bin Abdullah Al-Kaf, dan juga saudara ulun Habib Ja'far bin Tahir Al-Idrus, dan juga sahib al-bait, sahib al-majlis, saudara kita Al-Habib Fahrus bin Habib Zain Asgaf, bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau yang telah menyediakan tempat dan juga majelis ini, sehingga kita bersama-sama bisa berhadir di sini mengadakan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua usaha jerih payah beliau sekeluarga dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Dan juga kita juga mendoakan semua yang membantu kelancaran daripada majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan juga dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan keberkahan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Kemudian juga yang kita muliakan para hadirin wal hadirat yang telah menghidupkan, yang telah menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua hajatnya, semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan segala kesulitannya, segala kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semuanya mendapatkan kemuliaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bersama-sama berkumpul di majelis ini untuk sama-sama belajar, sama-sama mengambil faidah, sama-sama mengambil manfaat daripada kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yaitu kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa belajar dari kitab ini, mengambil ilmu dari kitab ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk daripada akhlak yang mulia disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, wa minal munjiyat, termasuk perkara yang menyelamatkan, talabul ilmin nafi'i wal muhafazati ala majalisi, termasuk perkara yang menyelamatkan, kata beliau, adalah menuntut ilmu yang bermanfaat dan menjaga atas majelis-majelis ilmu. Ini adalah satu jalan kita untuk mendapatkan keselamatan dunia, terlebih lagi keselamatan akhirat. Jalannya adalah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan juga menjaga majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. La anfa'u dawa'in lil qalbi as-saqimi min huduri majalisil ilmi nafi'i. Tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang sakit daripada menghadiri majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, tidak ada obat yang paling mujarrab, tidak ada obat yang paling hebat untuk mengobati hati yang sakit melebihi daripada menghadiri majelis-majelis ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi menghadiri majelis ilmu yang bermanfaat itu adalah obat yang paling mujarrab untuk mengobati hati yang sakit. Jadi sidin di dalam kitab ini menekankan akan majelis ilmu yang bermanfaat. Majelis ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah majelis ilmu yang kita hadiri itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad aujaballahu subhanahu talabahu walau ila sin, dan telah mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu itu meskipun kita harus ke negeri Cina. Jadi kalau misalnya di daerah kita ini kadada majelis ilmu, kadada pengajian agama, yang ada itu harus kita ke negeri Cina. Kita ini harus pulang ke Cina. Bayangkan dari sini pulang ke Cina. Nah itu kalau misalnya kadada, maka kita wajib pulang ke sana. Karena memang ada riwayat yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Meskipun ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat berkenaan dengan hadis ini. Ada yang mengatakan ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Tapi dalam sebagian pendapat ulama
itu hadis dhaif bisa digunakan dalam fadhailul a'mal. Ada yang mengatakan ini adalah bukan hadis, tapi perkataan ulama. Namun kandungan daripada perkataan ini juga senada dengan hadis yang sahih, hadis yang kuat yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang lain, oleh hadis yang lain, yang intinya adalah setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu, wajib belajar ilmu agama, wajib hadir ke pengajian-pengajian agama, wajib hadir ke majelis-majelis ilmu. Sampai dikatakan kalau seandainya di kampung kita, di daerah kita ini ada majelis, maka kita disuruh tulak atau pergi ke tempat yang di sana ada majelis ilmu. Nah, ini saking ditekankan kepada setiap orang Islam untuk menuntut ilmu agama. Wa fi majalisihi tamtirur rahmat wa tanzilul barakat wa tustajabud da'wat. Di dalam majelis-majelis ilmu yang bermanfaat itu bercucuran rahmat daripada Allah. Jadi di setiap majelis ilmu itu bercucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mata zahir kita ini kadang melihat bagaimana banyaknya cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di setiap majelis-majelis ilmu. Wa tanzilul barakat, dan berguguran keberkahan-keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Wa tustajabud da'wat, dan dikabulkan hajat-hajat ketika kita hadir di majelis ilmu. Makanya di majelis ilmu itu dianjurkan kita banyak berdoa, bukan hanya sekedar belajar, bukan sekedar mendalami ilmu agama, juga di dalam majelis ilmu ada kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu doa-doa kita diijabah, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan di dalam majelis ilmu itu banyak berdoa, atau paling tidak kita mengaminkan doa-doa yang ada yang dibacakan di majelis-majelis ilmu. Fahajatu qalbika ilal ilmi a'zamu min hajati jismika ila ta'ami wasyarabi. Maka hajat hatimu, maka keperluan daripada hatimu kepada ilmu itu lebih besar daripada keperluan badanmu kepada makanan dan minuman. Jadi hati kita ini perlu dimakani, roh kita itu perlu dimakani. Makanan roh kita, makanan hati kita adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanan roh kita, makanan hati kita juga termasuk adalah zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu, majelis zikir itu adalah tempat kita untuk memberi makan roh dan hati kita. Jadi kita setiap hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu roh kita itu makan. Jadi bukan hanya fisik kita yang perlu diberi makan, roh dan hati kita pun perlu diberi makanan. Bila roh kita, hati kita itu kadang diberi makan, akhirnya roh dan hati kita itu mati. Walaupun jasad kita itu kelihatannya hidup, walaupun secara zahir kita itu hidup, tapi kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, maka pada akhirnya roh dan hati kita itu akan mati. Artinya
Kalau roh dan hati kita itu mati, roh kita itu tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan perkara-perkara yang berurusan dengan urusan akhirat. Artinya kadang cepat tersentuh. Hati kita itu tidak mudah tersentuh dengan urusan akhirat, tidak mudah tersentuh dengan perkara-perkara yang bersifat ketuhanan, karena jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir. Jadi kesempatan bagi kita dimanapun, kalau kita ada kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Malam apa misalnya ada majelis, kita ada kesempatan ulangi. Alhamdulillah di sini kita ada majelis malam Senin, malam Selasa kita ada di Kitun, dan majelis Nurul Muhibbin. Malam yang lain, malam Rabu ada di Balangan, malam Sabtu ada di Abang misalnya, di tempat Habib Ja'far. Di mana-mana kalau ada kesempatan kita, kalau menghadirinya, kita hadiri. Karena di sanalah kita memberi makan roh kita, memberi makan hati kita, sehingga hati kita semakin kuat, semakin memiliki ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa 'ala wajhil ardi syai'un afdalu min majalisil ilm. Dan tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih afdal daripada majelis-majelis ilmu. Kadada tempat, kadada sesuatu yang lebih afdal daripada majelis-majelis ilmu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaah wa iyadatu alfi marid wa tashyi'i alfi janazah. Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Kita nih hadir ke majelis ilmu walaupun sebentar, walaupun setumat, walaupun kadalawas. Kita hadir sejam atau kurang atau lebih, kurang lebih 1 jam kita hadir di majelis ilmu, itu pahalanya lebih besar daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Padahal setumat aja. Mungkin kita sembahyang 1000 rakaat berapa jam? Berapa jam kita habiskan waktu untuk sholat 1000 rakaat? Belum lagi mungkin kita lebih merasakan capeknya, lapahnya sholat 1000 rakaat. Kita di majelis ilmu hanya duduk, hanya mendengar. Bahkan dikatakan oleh para ulama, walaupun kita kada paham, walaupun kita kada masuk, asal duduk saja pahalanya sama dengan 1000 rakaat sembahyang sunnah. Walaupun kita kada mengerti, bahkan kata para ulama, walaupun guring, kita nih di majelis ilmu guring, pahalanya lebih afdal daripada 1000 rakaat. Tapi mungkin jangan guring. Ibaratnya guring itu pahalanya sudah luar biasa. Wa iyadatu alfi marid, dan mailangi 1000 orang garing. Kita duduk sebentar di majelis ilmu lebih afdal daripada mailangi 1000 orang yang sakit. Kita mailangi 1000 orang garing, itu berapa waktu yang dihabiskan? Mungkin berhari-hari kita menghilangi tunggal lingkungan setiap orang yang garing. Nah ini pahalanya luar biasa. Kita menghilangi orang garing itu pahalanya luar biasa. Tapi kita duduk sebentar di majelis ilmu itu lebih afdal daripada menghilangi 1000 orang garing, 1000 orang sakit. Wa tashyi'i alfi janazah, dan mengantarkan 1000 jenazah lebih afdal daripada mengantarkan 1000 orang ke kubur. 1000 ikung orang meninggal dunia kita antar, itu luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita duduk sebentar di majelis ilmu hanya sejam, itu pahalanya lebih besar daripada mengantar 1000
jenazah ke kuburnya. Ini luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita hadir di majelis ilmu yang bermanfaat. Fa kullu muslimin muftaqiran ila huduri majalisil ilm sawa'un kana 'aliman aw 'abidan aw jahilan litta'arrudi lirrahmati wa mujalasatil qaum allazina la yashqa jalisuhum. Maka setiap orang muslim itu perlu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, baik dia seorang yang alim atau seorang abid, orang yang ahli ibadah, atau jahilan atau orang yang jahil. Jadi hadir ke majelis ilmu itu kada tertentu orang yang jahil, artinya orang yang kada mengerti agama. Siapapun perlu hadir di majelis ilmu sampai dia meninggal dunia. Jadi kadada istilahnya orang itu selesai menuntut ilmu, kadada istilah orang itu tuntung mengaji. Mengaji itu wajib bagi setiap muslim sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama dan tidak tergantung statusnya. Bahkan orang yang alim besar, orang yang sudah mungkin kalau secara akademik gelarnya sudah profesor, itu tetap dituntut untuk menuntut ilmu agama. Tetap dia diwajibkan belajar walaupun gelarnya sudah tinggi. Jadi kadada akhirnya, kadada batasnya orang itu untuk belajar ilmu agama. Apa tujuannya? Litta'arrudi lirrahmah, untuk meraih, untuk menampung, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kada pernah merasa puas, kada pernah merasa cukup daripada rahmat Allah. Selama kita hidup, kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah itu sebanyak-banyaknya. Di mana ada kesempatan kita bisa mendapatkan rahmat Allah, maka kita gunakan kesempatan tersebut. Dan di antara kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah di majelis-majelis ilmu. Ini kesempatan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalasatul qaumil ladzina la yashqa jalisuhum. Dan tujuannya adalah agar kita bisa bermujalasah, bisa duduk bersama-sama dengan orang-orang yang tidak pernah rugi, orang yang duduk bersama mereka. Bila kita hadir di majelis ilmu, kita harus banyak-banyak berhusnuzon, banyak-banyak bersangka baik bahwa orang-orang yang hadir di majelis itu orang baik sebenarnya. Dan kita berharap kita dengan duduk bersama dengan mereka, maka kita juga akan mendapatkan asar, akan mendapatkan bekas atau pengaruh yang baik, yang mana pengaruh ini akan kita bawa sampai ke akhirat. Asar mereka, bekas mereka itu akan kita bawa ke akhirat. Dikatakan dalam banyak riwayat bahwa jikalau berkumpul 40 orang muslim, orang muslim ini minimal 40 orang itu berkumpul, di sana ada satu waliullah. Itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan demikian. Di dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan demikian, bahwa bila ada berkumpul 40 orang, maka kemungkinan besar dalam 40 orang kaum muslimin itu ada satu waliullah. Nah, kita berharap ketika kita berkumpul dan hadir ini 40 lebih, nah ini ada wali. Nah, dengan wali yang ada di majelis tersebut, walaupun kita kada tahu siapa walinya, tapi kita husnuzon ada, dan kita berhusnuzon bahwa di tempat itu ada waliullah yang hadir. Ketika kita bersalaman dan kita berhusnuzon, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari wali yang hadir tersebut.
Nah, ini adalah salah satu tujuan kita bermujalasah di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu yang kita hadiri. Nah, jadi para ulama mendefinisikan daripada al-ilmu nafi'. Tadi dijelaskan bahwa kita dianjurkan hadir di majelis-majelis ilmu nafi'. Artinya ilmu yang bermanfaat. Para ulama menjelaskan makna daripada al-ilmu nafi' adalah al-ilmu nafi' huwal ladzi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yakshifu bihi 'anil qalbi qina'u. Itu definisi daripada ilmu nafi'. Artinya ilmu yang bermanfaat adalah cahayanya memancar ke dalam dada dan yang dengannya tersingkap selubung yang menutupi hati. Itu arti ilmu yang bermanfaat. Ini salah satu definisi dari ulama. Ilmu yang bermanfaat adalah yang cahayanya memancar ke dalam dada dan yang dengannya tersingkap selubung yang menutupi hati. Karena hati kita itu ada selubungnya, ada tutupannya. Maka ilmu-ilmu yang bermanfaat itu bisa menembus ke dalam hati kita, sehingga hati kita terbuka, tutupannya itu terbuka. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ini sebagian ulama mendefinisikan ilmu nafi'. Kemudian dikatakan juga khairu ilmin kanat al-khasyah ma'ah. Al-ilmu in qarantahu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Sebaik-baik ilmu adalah yang diiringi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apabila disertai dengan rasa takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Dan bila tidak disertai khasyah, tidak disertai rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu akan membahayakan dirimu. Jadi ilmu nafi' itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita belajar, semakin takut dengan Allah. Semakin kita belajar, semakin rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah al-ilmu nafi'. Bukan kita semakin banyak ilmu, semakin malas, semakin jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ilmu nafi'. Tapi jikalau ilmu itu menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah, menjauhkan kita daripada khasyah, rasa takut kepada Allah, maka itu disebut dengan al-ilmu dhar. Artinya ilmu yang memberi mudarat. Kebalikan daripada al-ilmu nafi' adalah al-ilmu dhar, ilmu yang memberi mudarat. Karena tidak semua ilmu itu bermanfaat. Ada ilmu-ilmu yang menjadikan mudarat, yang mana setelah kita belajar semakin malas beribadah, semakin kulir sembahyang, bahkan kada bersembahyang lagi. Nah, ini jenis ilmu ad-dhar, ilmu yang memberi mudarat. Yang setelah kita belajar ilmu itu, kita akhirnya semakin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya takut kepada Allah, tapi semakin berani melanggar hukum-hukum Allah. Nah, ini disebut dengan al-ilmu dhar. Nah, ini yang harus kita jauhi. Tapi kalau di majelis itu kita hadir semakin takut kepada Allah, berarti di sana diajarkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan kita kalau ada kesempatan, kita gunakan waktu untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Kemudian dikatakan juga al-ilmu nafi' wa ilmu qulub. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu hati. Artinya ilmu yang membuat hati kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni fi tasfiyatil qulub minar razail wa tahliyatuha bil fadail. Yaitu ilmu yang mana dengan ilmu itu
hati kita dibersihkan daripada kotoran-kotoran dan dihiasi dengan keutamaan-keutamaan. Ketika kita mendalaminya, mempelajarinya, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita itu sedikit demi sedikit berkurang, sedikit demi sedikit dibuang. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga wa tahliyatuhu bil fadail, menghiasi hati itu dengan keutamaan-keutamaan. Yang dulunya di hati kita itu kadada sabar, kurang sabar, menjadi tambah sabar. Yang dulunya di dalam hati kita itu kadada sifat tawadhu, semakin tawadhu. Yang dulunya di hati kita itu kadada sifat khauf, takut kepada Allah, semakin tambah khauf, takut kepada Allah. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang perlu kita pelajari. Ini adalah ilmu-ilmu yang perlu kita dalami, dan kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita perlu terus belajar sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu Allah itu kada ada batasnya. Dan kesempatan bagi kita selama hidup ini adalah untuk menuntutnya, mempelajarinya, sehingga kita mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ketika kita mati, status kita itu sebagai thalibul ilm, tidak pernah putus daripada menuntut ilmu, maka mati kita itu sebagai seorang syahid. Kita mati termasuk minas syuhada, syahid akhirat. Artinya di akhirat kita dikumpulkan bersama dengan syuhada, yang mana syuhada itu masuk surga tanpa hisab. Nah, itu harapan kita. Ketika kita menjadikan diri kita benar-benar sebagai thalibul ilm, kemudian ini kita lakukan sampai akhir hayat kita, maka kita pun mati sebagai seorang syahid, dikumpulkan bersama dengan syuhada yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang bahari itu luar biasa, jauh dibandingkan dengan kita. Himmah, semangat mereka dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Disebutkan diantaranya ada murid daripada Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik salah satu imam 4 mazhab dan juga adalah guru daripada Imam Syafi'i. Beliau punya murid namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini asalnya dari Andalus, dari Andalusia, dari Spanyol. Sekarang ini masuk wilayah Spanyol. Jadi beliau datang dari Spanyol, Andalusia ini, datang ke Madinah dengan menempuh jarak ribuan kilometer. Dari Spanyol itu mungkin hampir 7.000 kilometer dari Spanyol ke Madinah, mendatangi Imam Malik untuk belajar, hadir di majelis Imam Malik. Jadi bukan jarak yang dekat, jauh luar biasa. Mungkin berbulan-bulan baru sampai ke Madinah. Ini semata-mata untuk menuntut ilmu. Nah, satu ketika belajar dalam satu majelis, ketika Imam Malik mengajar, itu tiba-tiba ada ribut di luar majelis Imam Malik. Itu di luar tempat pengajiannya Imam Malik itu ada keributan. Ternyata keributan itu berasal dari rombongan gajah. Jadi ada rombongan gajah, orang-orang yang ingin ziarah ke Madinah itu menunggangi gajah. Itu datang dari daerah Afrika. Rombongan bergajah hendak ziarah. Ini karena gajah ini hewan yang langka yang ada di Arab. Ketika melihat atau mendengar ada gajah ini langsung keluaran. Murid Imam Malik ini pas pengajian langsung bukaan, hendak melihat gajah yang ada di luar majelis Imam Malik, kecuali Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yang kada keluar itu Yahya bin Yahya Al-Laitsi, yang lain bukan, karena ini binatang langka. Di Arab kada ada gajah, yang ada onta aja. Akhirnya ditanya oleh Imam Malik, wahai Yahya, kenapa ikut kada keluar? Yang lain keluaran, kawan ikut keluaran melihat gajah, kenapa ikam tetap di sini? Lalu kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ulun datang ke sini bukan hendak melihat gajah,
ulun datang ke sini hendak melihat pian. Artinya ingin mengambil ilmu dari pian. Buat apa ulun jauh-jauh dari Andalusia, dari Spanyol sana datang ke sini hanya melihat gajah? Ulun di sini hendak belajar dengan pian. Lalu kata Imam Malik, engkau wahai Yahya bin Yahya akan menjadi seorang ulama besar. Engkau akan menjadi salah satu imam di tempatmu. Engkau akan menjadi salah satu imam di zamanmu. Nah, akhirnya terbukti Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini kemudian kembali ke Andalusia, pulih ke Andalusia dan menjadi imam di sana dan menyebarkan mazhab Imam Malik di daerah Spanyol, di daerah Andalusia, dan banyak mengislamkan orang-orang di sana. Ini Yahya bin Yahya Al-Laitsi, salah satu murid kesayangan Imam Malik. Nah, ini adalah contoh bagaimana himmah semangat orang Bahri. Kita wah ini mungkin kalau pas jamnya, pas pengajian ini, pas jamnya Piala Dunia, misalnya orang hobinya menonton Piala Dunia, bisa ada majelis. Karena apa? Mereka menganggap ada sesuatu yang lebih utama daripada majelis ilmu. Padahal kalau dia mengetahui bagaimana besarnya keutamaan majelis ilmu, maka mereka akan menjadikan majelis ilmu ini lebih utama daripada yang lainnya. Nah, ini orang Bahari. Bagaimana himmah mereka akan menuntut ilmu agama, himmah mereka dengan majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kecintaan kepada majelis-majelis ilmu, dan ini semua akan membawa kita kepada keberuntungan, kebahagiaan, dan juga keberkahan kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Salah khilaf minta maaf, minta redha. Hakaza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.